A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya darul imtihanat wat tajribat fi hadhil kainat al-mawjudat alladzi khalaqa fiha ar-rijala wa banat wal insana wan nabat. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman alladzi qala rabbuhul banan inna lakum ma'alima fantahu ila ma'alimikum wa inna lakum nihayatan fantahu ila nihayatikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga yang hadir pada sore hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak yang soleh dan solehah, rizki hal berkah dan melimpah ruah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Tema sore hari ini adalah tertipu oleh dunia. Temanya agak provokatif. Saya akan memulai dengan sebuah kisah. Suatu ketika ada seorang bapak yang punya 3 orang anak. Saya udah pernah cerita belum nih? Bapak punya 3 anak. Coba kita dengarkan ya. Anak pertama namanya Harben. Namanya siapa? Harben. Anak kedua namanya Jaum. Namanya siapa? Jaum. Anak ketiga namanya Amsal. Coba tak baleni. Anak pertama namanya siapa? Kedua Jaum. Ketiga Amsal. Ketika anak pertama lahir, si Harben ini ganteng pintar, maka bapaknya senang punya anak Harben. Maka hari-hari dihabiskan untuk membesarkan Harben. Waktu, tenaga, umur, usia, semuanya dicurahkan untuk mendampingi membesarkan Harben sampai akhirnya Harben menjadi anak yang tumbuh dewasa. Ketika Harben sudah dewasa, lahirlah anak kedua namanya Jaum. Jaum ini sama seperti kakaknya, pinter ganteng. Maka bapaknya pun senang punya anak Jaum, maka dihabiskanlah usia, tenaga, biaya, semuanya dicurahkan dan dikerahkan untuk membesarkan Jaum. Hingga Jaum menjadi anak yang tumbuh dewasa. Nah, ketika itu anak terakhir Amsal ini lahir dan tidak sepintar, tidak seganteng kakak-kakaknya. Bapak ini pun juga semakin sibuk begitu, sehingga tidak punya waktu untuk membesarkan Amsal. Jadi kasarnya Amsal ini adalah anak yang tumbuh dewasa tapi kurang perhatian dan kurang kasih sayang. Dan akhirnya Amsal pun tumbuh dewasa. Zaman dirahmati Allah, lama-kelamaan bapak ini semakin lama semakin sepuh, semakin tua, dan sudah sakit-sakitan. Maka di waktu yang berbeda bapak ini mengumpulkan anak-anaknya. Suatu hari anak pertama datang. Siapa tadi anak pertama? Harben. Nah, bapak sudah mencurahkan waktu, usia, tenaga, biaya, semua bapak curahkan untuk membesarkanmu, dan bapak tidak pernah minta apa-apa sama kamu, dan sekarang bapak minta tolong satu saja. Apa? Tolong temani bapak sampai bapak wafat.
bahkan sampai liang lahat. Jadi minta ditemani sampai wafat, sampai liang lahat. Apa kata anaknya? Sorry ya, mohon maaf saya tidak punya waktu, saya sibuk, saya tidak bisa mengabulkan keinginan Bapak. Maka bapaknya marah, anak pertama diusir. Setelah itu datang anak kedua, namanya siapa? Ja'um. Apa yang disampaikan bapaknya sama seperti yang disampaikan ke kakaknya tadi. Nah, bapak sudah menghabiskan usia, tenaga, biaya, semua bapak curahkan untuk membesarkanmu. Maka bapak belum pernah minta apa-apa ke kamu, sekarang bapak minta tolong satu saja. Apa? Tolong temani bapak, bahkan sampai bapak wafat, bahkan sampai liang. Apa jawaban anaknya? Mohon maaf Pak, saya sibuk, banyak hal yang harus diurus, banyak pekerjaan yang harus diurus, saya tidak bisa mengabulkan permintaan bapak. Bapaknya marah, diusirlah si Ja'um. Setelah itu datang anak ketiga. Sadar dulu kurang perhatian, sadar dulu tidak memperhatikan anaknya, tidak punya waktu untuk anaknya, membesarkan anaknya dengan sia-sia begitu ya, kurang perhatian. Maka bapak ini mengawali percakapan dengan minta maaf. Maafkan bapak dulu tidak punya waktu untuk membersamaimu. Maafkan bapak dulu bapak menyia-nyiakanmu. Tapi bapak ini bagaimanapun juga tetaplah bapakmu. Maka bapak minta tolong sebelum bapak meninggal, tolong temani bapak sampai bapak mati, bahkan sampai liang lahat. Apa kata anak ketiga? Siap Pak, oke Pak, dimanapun bapak berada, saya akan mendampingi bapak bahkan sampai liang lahat. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak ini adalah gambaran diri kita. Anak pertama adalah harben, singkatan dari harta benda. Anak kedua namanya Ja'um, singkatan dari jabatan dan uang. Anak ketiga Amsal, amal soleh. Jangan-jangan hidup di dunia kita ini terlalu banyak ngurusin yang dua tadi, harta benda, jabatan uang, dan dunia dan seisinya. Tapi kadang-kadang untuk amal soleh kita tidak punya waktu. Kita selalu menunda-nunda. Kita membuatnya menjadi sia-sia. Padahal amal soleh itulah yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Zaman dirahmati Allah, maka jangan tertipu dengan dunia. Jangan sampai hidup kita itu habis ngejar dunia, kita lupa sama akhirat. Padahal Bapak Ibu, rumusnya adalah kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat meninggalkan. Kalau kata orang dulu, dunia itu ibarat tali, akhirat ibarat sapi. Bapak Ibu pernah beli sapi? Atau nanti Idul Adha panitia kurban beli sapi? Kalau beli sapi otomatis dapat tali, betul tidak? Misal beli sapi nggak ada talinya, minta talinya, dikasih nggak? Dikasih. Tapi jangan coba-coba dibalik. Habis ini Bapak Ibu ke toko beli tali, habis itu minta sapi, bisa tidak? Ya nggak bisa, betul. Nah, maka inilah hakikat dunia dan akhirat yang kita jangan sampai terbalik. Karena kehidupan dunia yang sementara ini itu dampaknya untuk akhirat.
Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu nikmatnya bagaikan kita pergi ke pantai. Jadi kalau orang Jogja ini jalan-jalannya nggak tanggung-tanggung, langsung ke luar negeri, ke Paris begitu, alias Parangtritis. Pernah Bapak Ibu ke Parangtritis? Kalau ke Parangtritis, kita coba main air di lautan. Nah, ketika itu kita masukkan, kita celupkan tangan kita ke dalam laut. Kemudian kita angkat tangan kita. Niscaya akan ada air yang menetes dari tangan kita. Betul. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nikmat dunia itu bagaikan air yang menetes dari tangan kita. Bagaimanakah nikmat akhirat? Nikmat akhirat bagaikan lautan yang kita nggak tahu ujungnya sampai mana. Jadi jangan tertipu sama dunia ini. Jangan-jangan selama ini yang kita kejar itu cuma air setetes dari tangan tadi. Kita lupa mengejar yang luasnya bagaikan lautan. Masalahnya kan nikmat akhirat itu nggak bisa dirasakan hari ini, betul? Karena demi Allah, syarat masuk surga itu satu. Apa? Mati. Betul tidak? Saya mau nanya, pingin nggak masuk surga? Loh, kok aku jawabnya nih, jamaah, pingin tidak masuk surga? Sudah siap? Betul tidak? Jadi masalahnya nikmat akhirat itu kita nggak bisa rasakan sekarang, tapi bisa kita yakini dengan iman. Itulah gunanya iman, gunanya agama, yang membuat kita itu meyakini sesuatu yang mungkin, bukan mungkin, yang belum kita rasakan hari ini. Ada sebuah kisah. Pokoknya sore ini kita cerita, setuju? Karena saya lihat di poster itu anak-anak sekarang sedang berkisah, betul ya? Nah, di mana itu? Tadi saya dengar ada suaranya santri siap begitu. Di sini juga mau santri-santri? Nggak usah ya. Ini kalau di sana junior, di sini udah veteran kalau saya lihat itu ya. Ada seorang raja yang sangat kaya raya. Saking kayanya ini raja, ketika dia ulang tahun diumumkan kepada rakyatnya, hitungan ketiga, silahkan kalian menyentuh, memegang apa namanya, semua harta yang saya miliki. Jadi apapun yang kamu sentuh menjadi milikmu. Hebatnya raja bagi-bagi harta. Caranya apapun yang disentuh menjadi miliknya. Apa saja raja? Yes, apa saja boleh dipegang. Dan yang kamu pegang menjadi milikmu. 1, 2, 3, wah rebutan semua. Ada yang megang emas, ada yang megang kereta kencana, semua berlomba-lomba dipegang. Karena apapun yang dia sentuh menjadi miliknya. Ketika semua orang berlomba-lomba memegang sesuatu, ada satu anak muda nggak megang apa-apa. Rajanya bingung. Loh mas, jenengan nggak mau harta toh? Mau raja. Nggak mau hadiah kok? Mau raja. Lah kau nggak megang apa-apa. Pemudanya nanya, raja, saya mau memastikan. Ya silakan. Apakah benar apapun boleh saya pegang? Yes, kamu boleh memegang apapun. Apakah benar semua yang saya pegang menjadi milikku? Ya, apapun yang kamu pegang menjadi milikku. Maka tiba-tiba pemuda ini memegang rajanya. Apa artinya? Kalau dia pegang rajanya,
segala sesuatu yang menjadi milik raja menjadi milik dia. Ini adalah orang yang cerdas. Kita jangan-jangan selama ini rebutan perintilan-perintilan tadi itu, betul tidak? Masya Allah ya. Kita melihat dunia ini ngeri, apalagi kemarin pemilu itu ngeri sekali, betul tidak? Semua dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan. Padahal tadi apa kata Rasulullah, yang direbutkan tadi itu apa? Bagaikan air yang menetes dari tanah. Yang direbutkan di Jakarta tuh bagaikan apa? Apa tadi? Perintilan-perintilan tadi, betul tidak? Semua cara dihalalkan. Nyuap orang dihalalkan, betul tidak? Curang dihalalkan, hanya untuk mengejar dunia. Padahal ya tadi, dunia itu hanyalah sementara. Apa yang selamanya akhir. Makanya ada seorang ustadz namanya Dery Sulaiman, itu bikin lagu judulnya Dunia Sementara, Akhirat Selamanya. Udah tahu ya lagunya ya? Sudah tahu belum ya? Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa. Bisa ya Mak? Yuk coba kita nyanyi. Ya, tadi jam 5 teng saya ngisi. Oke, sekarang jam 5.21. Udah 21 menit saya ceramah. Kerasa nggak jamaah? Enggak. Oh, saya sangat kerasa. Maka sesudah ini kita bernyanyi bersama, biar bukan hanya ustadznya yang ngomong ya. Keluarkan suara emasnya jamaah, minimal Mas Mahfud ya. Siap ya? Saya mulai, jamaah nyaut. Orang kaya mati. Aduh, suaranya jangan fals-fals. Coba gini. Jangan fals. Yuk saya lagi. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, jamaah mati, ustadznya mati, nanti mati. Saya jauh-jauh dari Unires, dari UMY ke sini sampai sini doakan mati. Nah, inilah jamaahnya kejam ini ya. Nyesel saya ke sini. Tapi itulah yang namanya Apa kata Allah? Aina ma takunu, dimanapun kita berada, yudrikumul maut, niscaya kematian akan mendapatkan diri kita. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kita berada pada dinding, pada tembok yang kokoh sekali. Coba angkat tangan kanannya, pegang pundak kanannya. Yo, biar akrab. Pegang pundak temennya, masa begini toh Pak? Ikuti saya, saudaraku. Orang kaya mati, orang miskin mati, semua mati. Tidak penting kapan kita mati. Yang penting adalah apa yang kita siapkan. Semoga kita bersama di dunia sampai surga. Amin amin ya rabbal. Nanti kalau ada yang ngantuk sedikit, angkat tangan kirinya, pegang bulan. Enggak, nanti Bu, kalau ada yang ngantuk, angkat tangan kirinya, pegang bulan. Nanti Bu, nanti. Udah mau balas dendam ya, saudaraku. Ini jamaahnya baik-baik. Saya biasanya kalau ngisi mahasiswa, ngisi anak-anak SMA gitu, saudaraku, begitu dia, Masya Allah. Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kehidupan dunia yang hanya sementara. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Kun fid dunya ka'annaka ghariban aw abiris sabil. Hidup di dunia ini seperti dua. Yang pertama apa? Ghariban. Ghariban itu apa? Orang asing. Yang kedua, abiris sabil. Orang yang dalam perjalanan. Dua itu. Kun fid dunya ka'annaka ghariban. Hidup di dunia seperti orang asing, au abiris sabil, orang yang sekedar lewat, numpang lewat dalam perjalanan. Sekarang kita bahas satu-satu. Ghariban itu orang asing. Kalau diibaratkan seperti pertama kalinya kita bertamu, berkunjung ke rumah orang. Pernah ya jamaah pergi berkunjung ke rumah orang untuk pertama kali? Pernah? Itu kita, jangankan langsung masuk, pintu sudah dibuka, kalau belum disuruh masuk, masuk nggak? Sudah duduk di sofa ruang tamu, di depan ada teh anget, ada snack, ada hidangan, kalau belum dipersilahkan, dinikmatin nggak? Begitu takzimnya, begitu taatnya seorang tamu apabila datang ke rumah orang lain. Kok bisa begitu? Karena dia tahu dan paham ini rumah bukan rumahnya, tapi rumah orang lain. Ketika dia mau menginap, kata tuan rumah, silakan bisa menginap di kamar depan. Maka dia tidur di mana? Di kamar depan. Tidak mungkin dia, oh saya maunya kamar utama. Enggak. Kalau ada tamu, tahu-tahu masuk, nyelonong, bikin teh sendiri, ngambil nasi, sarapan sendiri, asal tidur di ruangan manapun, berarti tamu tidak tahu. Jamaah yang jawab ya. Loh, di dunia ini yo sama, betul tidak? Siapa yang punya dunia ini? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dunia ini milik Allah, kita cuma sekedar bertamu. Maka sebagai tamu yang tahu diri, tadi kata ibu-ibu itu ya, maka kita harus ikut peraturan yang punya rumah. Jadi kalau ada hamba di muka bumi ini kok hidupnya sesuka hati, tidak mau ikut peraturan Allah, berarti dia adalah hamba yang tidak tahu. Bukan saya yang jawab itu ya. Sederhana ya, betul tidak? Nah sekarang itu dalam Islam apa yang tidak ada akhlaknya, apa yang tidak ada peraturannya? Mohon izin, Islam itu agama yang paling lengkap mengatur semua aspek kehidupan. Apa kata Rasulullah? Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan hari ini Rasulullah sudah meninggal dunia. Artinya ketika Rasulullah meninggal dunia, akhlak itu sudah sempurna. Coba sekarang di Islam apa yang nggak ada aturannya itu apa? Nggak usah jauh-jauh, habis ini kita buka puasa, betul? Makan, baunya aja saya datang udah gitu. Kayaknya pengajian berbuka yang paling sedap itu di sini gitu. Sampai dalam masjid. Oh, makan, ada SOP-nya nggak? Makannya berdiri atau duduk? Tangannya kanan atau kiri? Basmalah tidak? Lebih detail lagi. Tadi masuk masjid kaki mana dulu? Nanti keluar kaki mana dulu? Mau ke WC kaki mana dulu? Boleh nggak masuk WC kanan dulu? Apalagi dua-duanya, boleh nggak? Kepleset. Jadi jangan termati Allah Subhanahu Wa Taala. Segala urusan ada akhlaknya dalam Islam. Apalagi cara berpakaian, apalagi cara bersikap, bertingkah laku, ada semua. Tidur aja ada akhlaknya nggak? Tidur itu terlentang. Kalau serong, Rasulullah serongnya kemana? Kanan. Kiri boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh sambil apa?
Kurang, itu nggak boleh. Apalagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jangan termati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah akhlak. Dan ya memang begitu, karena kita ini seorang hamba yang tahu diri, yang tahu bahwasanya dia seorang hamba, maka dia tidak akan bersikap semena-mena, karena dia tahu dunia ini adalah sebentar dan dunia ini milik Allah. Coba kita punya apa? Alhamdulillah Ustaz, saya 20 tahun bekerja, punya rumah, punya mobil, punya sawah. Lah kita mati jadi punya siapa? Ayo, betul tidak? Suatu ketika Rasulullah itu berbicara sama para sahabat. Kata Rasulullah begini, wahai para sahabat, kira-kira mana yang lebih kalian sukai? Rezeki harta kalian, atau rezeki atau harta anak keturunan kalian, atau ahli waris kalian? Ini saya mau nanya Bapak Ibu, lebih seneng duit sendiri atau duit anaknya? Ayo dijawab, lebih seneng harta rezekinya sendiri atau rezeki ahli warisnya? Sendiri, betul tidak? Apa kata Rasulullah? Enggak. Kalian lebih senang, lebih cinta, lebih suka sama rezeki, sama harta ahli waris kalian. Sahabat bilang, ya enggak lah Rasul, pasti kita lebih senang harta kita, rezeki kita. Apa kata Rasulullah? Hartamu, rezekimu cuma 3. Yuk kita lihat ya, ini adalah rezeki menurut Rasulullah. Berarti kalau bukan 3 ini belum rezeki kita. 1, apa yang kamu belikan makanan dan kamu makan masuk perut, dan mohon maaf keluar jadi kotoran. Jadi yang pertama apa? Apa yang dimakan dan jadi kotoran. 2, apa yang dibelikan pakaian, dipakai, kemudian dibuang karena usang, karena amoh, karena kekecilan, luntur dan seterusnya. Oke? Nah yang ketiga, apa yang disedekahkan di jalan Allah. Yang pertama apa tadi? Dimakan jadi kotoran. Yang kedua, dipakai akhirnya usang. Yang ketiga, disedekahkan di jalan Allah. Mau wakaf, zakat, sedekah, santunan dan seterusnya. Sisanya itu adalah harta ahli warisnya. Di ujung sana ada apa itu? Nasi opor. Apa menunya hari ini? Soto. Nasi soto. Soto aja udah ada nasinya ya. Rezeki jamaah bukan? Belum masuk mulut, betul tidak? Iya tidak? Iya. Oh ini sarungan bapak-bapaknya. Di rumah ada uang nggak? Ada nggak? Jawab jamaah, ada tidak? Itu uang punya siapa? Rezeki siapa? Tuh, rezeki tukang bakso. Kalau belum masuk 3 ini, belum rezeki kita. Ayo, punya tabungan berapa miliar, berapa triliun punya siapa? Kita mati udah bukan punya kita, betul. Wah, apa coba kita? Kata Rasulullah, rezekimu cuma 3. Digunakan sebagai pakaian, akhirnya usang dibuang, dimakan jadi kotoran, dan disedekahkan di jalan Allah. Kalau belum 3 ini adalah harta ahli warismu. Makanya kata Rasulullah, kamu tuh lebih cinta, lebih senang sama harta ahli waris dibandingkan hartamu sendiri. Dan yang akan kita bawa mati itu yang nomor berapa? 3. Sisanya ya di dunia aja. Saya nggak pernah lihat orang dimakamkan bawa koper isinya baju, itu nggak pernah. Buat apa mas? Buat salin? Nggak ada. Orang dimakamkan sekaligus motornya itu ya nggak ada. Orang dimakamkan ya pakai cincin, pakai anting, pakai gelang emas ya nggak
Kalau ada itu pasti besoknya udah ada yang bongkar itu, betul tidak? Coba pakaian kita di kuburan itu apa? Kain berwarna putih, betul tidak? Jangan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tertipu dengan dunia. Karena dunia sementara, akhirat orang kaya, orang miskin, jamaah. Ustadznya nanti ya. Jadi kalau pengajian itu yang meninggal duluan yang jamaahnya duluan. Jarang ustadznya duluan tuh jarang. Sampai jam berapa nih mas? Berapa menit sebelum azan? 5 menit, oke. Tenang, saya itu kadang-kadang kalau ngisi pengajian itu sering bablas. Ustadz 1 jam ya, 1 jam lebih gitu. Tapi saya jamin kalau pengajian berbuka puasa tidak mungkin bablas, jangan khawatir. Jamin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi hakikat Allah menciptakan kita itu untuk ibadah. Itu bukan yang lain. Apa itu ibadah? Kata Syekh Ibnu Taimiyah, ibadah itu segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah sukai. Kalau yang pokok, yang wajib itu kan yang kita hafalkan dalam syahadat, dalam rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, ya, puasa dan seterusnya. Tapi yang kita lakukan sore hari ini ibadah bukan? Ibadah. Ini hukumnya apa? Minimal sunnah, betul nggak? Sunnah itu ibadah. Tapi yang nggak pernah ngaji, oh ini bisa wajib hukumnya. Karena menuntut ilmu agama itu hukumnya wajib. Yang kita kerjakan ini, mohon maaf jamaah, mungkin ada yang duduknya udah pegel gitu kan. Mungkin ada yang sudah agak-agak ngantuk begitu kan. Insya Allah itu pegelnya di jalan Allah, ngantuknya di jalan Allah, betul tidak? Dan insya Allah bernilai ibadah. Maka kita ini hakikatnya ya untuk ibadah. Dan ternyata dari berbagai macam ibadah, apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah fayassalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab itu apa? Som. Angkat tangan kirinya. Nah, yuk angkat tangan kirinya, pegang pundak kirinya. Yuk. Saudaraku, sholat, jangan ditunda, tepat waktu. Sholat harus on time, karena mati anytime. Go. Sholat harus tepat waktu karena mati anytime, tidak mengenal waktu. Mohon maaf, jamaah pernah takziah nggak? Pernah ya? Apa yang sering diomongin orang di situ? Coba kalau takziah ada yang ngobrol, pasti obrolannya begini. Gak nyangka ya, gak nyangka ya, betul. Tadi pagi itu masih jalan keliling kampung sehat, kok sekarang udah meninggal. Gak nyangka ya, tadi yo baru ngaji bareng, sekarang udah. Karena mati itu hadir di saat orang tidak menyangka. Mati itu hadir di saat orang tidak siap. Maka jangan tertipu sama sinetron. Coba di sinetron orang meninggal gimana? Di kasur ya, di kanan ada anak-anaknya, di kiri ada cucunya. Apa kata dia? Sebelum bapak meninggal, bapak berpesan 1, 2, 3. Plok. Itu cuma di sinetron itu. Betul tidak? Iya. Kenyataan ada nggak yang seperti itu? Wah, itulah yang namanya kematian. Maka sholat harus on time, karena mati
anytime. Maka jangan pernah menunda sholat, mengundur-mundur sholat. Ciri orang yang suka menunda sholat gimana? Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya. Lah kok tahu? Tahu dari mana? Ada yang jawab pengalaman Ustaz. Kalau pengalaman masih mending, berarti dulu iya, sekarang sudah tidak. Yang bahaya apa? Sampai sekarang masih pengamalan Ustaz. Nah ini yang bahaya. Betul tidak? Maka sholat harus tepat waktu, karena mati tidak mengenal waktu. Usahakan azan sholat. Kenapa? Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan sudah sholat. Syukur-syukur masih punya wudu. Betul tidak? Kemarin itu di pondok kami, ya beberapa tahun yang lalu tuh ada seorang ustadzah itu meninggal di masjid dalam keadaan sujud. Masya Allah. Itu sangat mulia. Makanya sering sekali kiai kami waktu di Gontor itu berpesan kepada santrinya, banyak orang berusaha hidupnya mulia, tapi dia lupa bagaimana cara mati dalam keadaan mulia. Banyak orang berusaha bekerja keras, berusaha agar hidupnya mulia, hidupnya baik, tapi dia lupa bagaimana cara mengupayakan agar matinya mulia, agar mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka ngaji ini penting agar kita ini ingat sama akhirat. Betul tidak? Makanya ngaji itu istilahnya siraman rohani, yang disiram bukan bajunya tapi hatinya. Maka jangan tertipu dengan dunia. Oke, sebagai penutup, ini udah 40 menit saya ceramah. Kerasa nggak jemaah? Kerasa nggak? Saya sangat kerasa. Penutup, kita hidup di dunia ibarat seorang penyelam. Ibarat apa? Penyelam. Oke, perhatikan. Penyelam itu masuk ke dalam lautan, tujuannya cuma satu. Apa? Mengambil mutiara di dasar laut. Oke? Nah, ketika itu dia masuk ke dalam lautan, untuk bernafas dia butuh tabung oksigen. Dan untuk bisa bernapas dia pakai tabung oksigen yang cukup untuk menyelam selama 2 jam. Dan ketika dia masuk ke dalam lautan, dia terbelalak dengan keindahan lautan. Di situ ada ikan-ikan yang berenang, di situ ada terumbu karang yang indah. Seolah-olah semua ikan ingin dia lihat keindahannya, semua terumbu karang ingin dia lihat keindahannya. Sampai-sampai dia lupa tujuan dia masuk ke dalam lautan adalah mengambil mutiara. Dan ketika dia sadar, ternyata tabung oksigennya sudah habis. Akhirnya dia naik ke permukaan, tidak membawa satupun mutiara. Penyelam itu seperti kita. Mutiara itu bagaikan ibadah yang harus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk tabungan masuk surga. Dan tabung oksigen itu bagaikan umur yang Allah berikan. Dan keindahan lautan bagaikan keindahan dunia yang kadang-kadang membuat kita lupa bahwasanya kita diciptakan bukan mengejar dunia, tapi mengumpulkan mutiara, beribadah sebanyak-banyaknya. Dan pada akhirnya ketika kita sadar, ternyata tabung oksigen kita sudah habis. Ternyata umur kita sudah habis. Dan akhirnya kita meninggal dalam keadaan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan tertipu oleh dunia. Semoga tausiah singkat ini bisa memberikan kita motivasi dan inspirasi agar kita tidak melupakan akhirat. Kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, akhirat meninggalkan kita. Dan Ramadan adalah madrasah yang paling tepat untuk meningkatkan ibadah kita, di mana
di bulan suci ini ibadah kita jauh lebih panjang, jauh lebih dahsyat dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di bulan suci Ramadan ini. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun yang akan datang, dan semoga Allah meringankan langkah kita ke syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jamaah, orang pantun itu kan direspon gitu loh. Masya Allah, harus di briefing ini jamaah. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep begitu ya. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa kembali. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.